You
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan melimpah atas kehidupan setiap kita. Perenungan pada malam hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tema bersyukurlah sebab Ia baik. Merenungkan dan bersaksi akan kebaikan Tuhan tidak akan pernah habisnya. Banyaklah telah Kau lakukan ya Allah ya Tuhanku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu yang mulia. Firman Tuhan mencatat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Tentu ekspektasi baik menurut kita belum tentu baik, kata Tuhan. Baik versi manusia adalah ketika semua terjadi sesuai pikiran dan ekspektasi setiap kita, namun tidak buat Tuhan. Contoh, Ayub berkata, apa yang baik saja aku terima dari Tuhan, tentu hal yang tidak baik pun aku menerima. Justru semua itu memunculkan dan lahir yang mulia dalam diri kita. Salah satu contoh adalah Yusuf. Kejadian dalam hidupnya yang tidak baik justru membawanya masuk untuk menerima janji Allah. Salah satunya lagi adalah sosok Daud, memberikan contoh kehidupan yang tidak mudah ia lewati sendirian. Apa yang membuatnya tetap berjalan maju dengan Tuhan dan menjawab panggilan Tuhan sampai akhir. Satu yang tidak ditinggalkan Daud, dia memilih tetap dalam hadiratnya. Apapun yang terjadi, dia tetap mencari Tuhan dan menyampaikan segala sesuatu yang dialaminya kepada Tuhan. Itulah kekuatannya, sehingga Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Salah satunya lagi kisah hidup seseorang yang ternama di dunia ini, namanya Francois Pinault. Terlahir dari keluarga yang miskin dan tak punya gelar. Pria dari keluarga yang miskin dan sering diejek oleh teman-temannya sampai ia putus sekolah di bangku kelas menengah. Ujian hidup yang pada dasarnya tidak mudah dilalui, nyatanya mampu dia hadapi. Francois Pinault mengubah pengalaman negatif dalam hidupnya menjadi energi positif. Francois Pinault beranjak melanjutkan hidupnya dengan tekad dan konsisten dan kerja keras. Situasi kehidupan yang sulit membuatnya belajar banyak hal. Setelah keluar dari sekolah menengah pada tahun 1947, ia bergabung dengan bisnis keluarganya, yaitu perdagangan kayu. Kesempatan tersebut betul-betul dimanfaatkannya untuk belajar. Dari kejadian hidupnya, ia belajar banyak hal. Dengan bermodalkan berdagang kayu, ia mulai membeli perusahaan kecil menjadi perusahaan raksasa dibuatnya. Pada tahun 1999, Francois Pinault mengubah arah bisnisnya ke barang-barang mewah. Lewat perusahaannya, dia memegang merek-merek ternama. Salah satunya adalah Gucci, Balenciaga, dan banyak lagi. Bahkan, dia salah satu pemegang merek Puma, dan bahkan klub bola Perancis pun ia miliki, dan bahkan rumah lelang seni terbesar di dunia ia juga pemiliknya. Apa yang kita ambil dari pelajaran kisah hidupnya? Tekanan hidup dan keterbatas kemampuan finansial dan ejekan terhadap dirinya tidak membuatnya berhenti belajar dan berkarya. Justru itu jadi acuannya untuk terus lebih baik lagi dan lebih baik lagi bekerja keras. Dan semua pengalaman hidupnya menjadi acuan untuk dia maju. Pertanyaannya pada diri kita masing-masing, hal apa yang tidak baik menurut kita yang kita alami? Jangan kecil hati. Ingat firman Tuhan katakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tugas kita tetaplah di dalam Dia dan percaya Dia dengan sepenuh hati. Dia yang akan bertindak bagi setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di penghujung tahun di mana semua kita memasuki Natal,
Bila kita merenungkan, pastinya semua kita telah mengecap segala kebaikan Tuhan. Dan banyak hal masing-masing setiap kita mengalami. Seperti contohnya kesedihan, pergumulan, disalah mengerti, dan bahkan secara tidak sadar kita masuk dalam tawar hati, marah. Mungkin banyak lagi yang bisa kita ungkapkan, yang seperti kita rasakan terhadap orang-orang di sekeliling kita yang tidak memahami pergulatan yang sedang kita hadapi. Bagaimana dengan setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Apakah kita memilih tetap di dalam hadirat-Nya dan tetap mencari dan percaya kepadanya? Seperti orang Majus, memilih dan mencari dan mempersembahkan yang terbaik bagi Raja segala raja. Bukan hal mudah ketika mereka mencari Sang Juru Selamat manusia. Dan bisa dibayangkan resiko perjalanan yang mereka lakukan, penuh pertarungan, karena saat itu mereka membawa barang-barang berharga, karena barang itu akan dipersembahkan kepada Sang Raja Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Semua dipertaruhkan demi satu tujuan, yaitu bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat dunia. Orang Majus mengambil sikap yang terbaik. Mereka bukanlah orang-orang biasa. Bagaimana tahu mereka bukan orang biasa-biasa? Yaitu dari keputusan orang Majus melihat bintang itu sebagai penunjuk arah. Berarti mereka adalah orang-orang ilmuwan, perbintangan atau astronom untuk bahasa sekarang. Artinya mereka adalah orang-orang yang pintar. Tapi mereka memilih bagian yang terpenting, mencari Sang Juru Selamat dan mempersembahkan yang terbaik bagi Sang Juru Selamat. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, biarlah Natal ini membawa sesuatu perenungan dan evaluasi bagi setiap kita, bahwa banyaklah pertolongan Tuhan yang sudah kita alami, dan banyaklah kita sudah mengecap kebaikannya. Dan tetaplah setiap kita terus bersama-sama belajar, terus memberikan yang terbaik bagi Yesus. Dan biarlah Natal ini menjadi momentum untuk setiap kita berkomitmen lebih lagi kepada Yesus, dan terus mau diperbaharui dari hari ke hari, terus menerus sampai kesudahannya. Oleh sebab itu, ingatlah Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dengan itu kita dapat melihat segala kebaikan Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Dan tidak hentinya ucapan syukur kita naikkan pujian bagi Sang Juru Selamat. Dan kita katakan, banyaklah Tuhan yang Kau perbuat dalam hidupku, rancangan indahmu yang terjadi di hidupku. Itu hal yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.